Semangat memperingati hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia terus ditunjukkan warga Banjarmasin melalui berbagai perlombaan yang mengundang keseruan bagi anak-anak. Salah satunya Lomba Maniti Batang Bambu di atas sungai yang digelar oleh Forum Komunikasi RT 27, 28, dan 43 Belitung Selatan. Ratusan anak di Kelurahan Belitung Selatan tampak antusias mengikuti Lomba Maniti Batang Bambu di atas sungai. Bahkan lomba yang digelar oleh Forum Komunikasi RT 27, 28, dan 43 Belitung Selatan ini tampak dipadati warga hanya untuk sekadar menonton keseruan lomba tersebut. Lomba Maniti Batang Bambu dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia baru kali ini digelar usai terhenti lantaran dampak pandemi. Dari pantauan Banjar TV, Lomba Maniti Batang Bambu ini ternyata tak semudah yang dibayangkan. Pasalnya, diperlukan keberanian, kesabaran, dan keseimbangan untuk bisa mencapai titik finish guna mengambil hadiah yang disediakan. Licinnya batang bambu yang terbentang di atas sungai juga membuat banyak peserta lomba yang gagal mendapatkan hadiah hingga akhirnya harus rela tercebur ke sungai. Ketua Panitia Lomba, Nur Nadi, mengatakan lomba ini digelar sebagai bentuk partisipasi memeriahkan hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan RI setelah hampir 2 tahun tidak ada kegiatan. Lomba Maniti Batang Bambu sudah rutin digelar oleh warga Belitung Selatan setiap tahunnya. Hal ini lantaran memiliki filosofi yang baik, yakni melatih kesabaran, keberanian, dan keseimbangan sehingga bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Setiap tahun kami laksanakan kegiatan meniti batang bambu. Kemarin beberapa tahun tidak bisa kita laksanakan karena pandemi. Mulai 2019, 2020, 2021, 3 tahun tidak ada kegiatan karena kondisi pandemi COVID-19. Akhirnya tahun 2022 ini kita kembali bisa melaksanakan kegiatan yang setiap tahun kita laksanakan. Ini acara agenda tahunan. Acara ini sudah kami mulai tahun 80-an. Filosofi tersendiri Pak dari lomba ini Pak mungkin? Punya filosofi, artinya kalau kita sabar, ulet, kita akan berhasil mencapai tujuan. Nah, jadi meniti bambu ini dituntut keterampilan, keseimbangan, mungkin ada sedikit kekuatan dan keuletan, uletnya. Nur Nadi berharap lewat perlombaan ini dapat terus terjalin kebersamaan dan memupuk tali persaudaraan dan persatuan dengan menjunjung tinggi semangat kemerdekaan. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo. Muhail, Banjar TV. Pemirsa, memeriahkan HUT RI ke-77 tahun, warga Kuwait Utara yang diprakarsai anggota DPRD Banjarmasin dari fraksi PDI Perjuangan Taufik Husin menggelar lomba bategangan kalayangan, sebuah permainan tradisional yang mulai langka. Sementara itu, pemirsa, warga Kuwait Utara juga menyambut antusias lomba layang-layang dan berharap pemerintah Kota Banjarmasin bisa mendukung pelestarian permainan tradisional tersebut. Memeriahkan HUT ke-77 Republik Indonesia tahun 2022, warga Jalan Kuwait Utara RT 11 RW 01 Kecamatan Banjarmasin Utara menggelar lomba adu layangan Rabu 17 Agustus tadi. Lomba adu layangan atau dalam istilah bahasa Banjar, bategangan, diikuti antusias warga Banjarmasin dari kalangan muda hingga tua.
Digelarnya lomba adu layangan ini selain untuk memeriahkan HUT RI ke-77 juga untuk mengenang kembali masa kecil saat suka bermain layangan. Ini seperti disampaikan penyelenggara lomba Taufik Husin yang kini menjabat sebagai anggota DPRD Banjarmasin dari fraksi PDI Perjuangan. Karena kita ingat ya masa-masa lalu ya, masa-masa kecil dulu bagaimana supaya antara remaja, anak-anak sampai orang tua bisa bersatu padu bersama-sama. Kita lihat tadi mereka bisa main bersama-sama, bergembira ria dengan hati yang senang, udah bangga. Apalagi momennya adalah hari ulang tahun Republik Indonesia 77 ya, 77. Pemerintah kota supaya ini bisa digalakkan kembali bagaimana tekniknya, dan kita mengharapkan semuanya kepada pemerintah kota kalau bisa membantulah dengan kegiatan-kegiatan semacam ini. Dengan waktu pertama-tama itu diulur dulu 1, 2, 3 menit, setelah sampai 5 menit. Nah, baru nanti bertegangan lah, bertegangan itu maksudnya ada yang mana kalah, ada yang putus. Taufik Husin yang juga ketua fraksi PDI Perjuangan mengharapkan melalui lomba layangan ini agar salah satu permainan tradisional masyarakat Banjar tidak musnah ditelan waktu. Taufik menambahkan awalnya pihaknya hanya menargetkan 30 peserta. Namun saat pelaksanaan, antusias warga yang ikut meningkat hingga 60 peserta. Pihaknya pun menyampaikan rasa bahagia karena melalui permainan ini dapat membaurkan warga dari kalangan tua hingga muda dalam suasana sukacita bermain layangan. Murtasyah, Banjar TV. Sementara itu, Ketua RT setempat Samsul yang juga peserta lomba menyatakan sangat menyambut baik digelarnya lomba tersebut. Alasannya sangat jarang saat ini warga bermain adu layangan atau istilahnya betegangan. Adapun faktor kesulitan bermain adu layangan ini sangat tergantung pada kuat dan derasnya hembusan angin di samping keseimbangan struktur layangan itu sendiri. Pihaknya berharap kegiatan ini bisa rutin diadakan setiap tahun agar tradisi betegangan ini tidak hilang di masyarakat, serta berharap pemerintah Kota Banjarmasin ikut mendukung melestarikan adu layangan ini. Ya, pertama-tama kita melihat situasi kondisi angin. Situasi kondisi angin itu kan melihat di mana letak musuh. Tentunya kita harus mengambil kesempatan supaya musuh itu ketika kita betegangan dia tidak jalan untuk benang gelasnya. Hingga kita bisa sedemikian rupa memainkan layang-layang itu untuk tidak selalu bertegangan, tapi kita berpisahan agar benang itu cepat putus atau agar teknik-teknik khusus kita. Jadi tidak ada yang namanya tidak adil atau kurang imbang. Jadi menang tidak menang itu tergantung pada teknik dan nasib kita. Karena animo masyarakat cukup bagus karena ini kan menyangkut budaya ya, budaya kita di Kota Banjarmasin. Mudah-mudahan ini bisa dilestarikan dan dibantu oleh instansi-instansi terkait. Masalah angin, masalah layang-layang sendiri, masalah benangnya, jadi ya macam-macam lah. Jadi itu tergantung teknik kita masing-masing memainkannya. Layang-layang yang kayak begini harus mainnya kayak gimana. Nah, itu harus kesulitan kadang-kadang di masalah angin dan layang-layang. Kalau layang-layang kita kurang bagus, nah itu kan jadi kendala. Akhirnya musuh bisa memenangkan dengan cepat. Sekedar diketahui untuk teknis permainannya, 2 orang peserta memilih benang dan juga layangan yang sudah disediakan panitia untuk diterbangkan. Setelah kedua peserta menerbangkan layangan, barulah saling adu layangan dengan durasi waktu 5 menit. Apabila benang kedua layangan peserta belum ada yang putus pada waktu yang sudah ditentukan, maka pesertanya harus menarik turun layangannya masing-masing. Dalam kegiatan ini, panitia menyediakan hadiah uang total jutaan rupiah untuk juara pertama, kedua, dan ketiga. Namun untuk pendaftaran peserta tidak dipungut biaya alias gratis. Risna, Banjar TV.
Selanjutnya memeriahkan HUT Kemerdekaan RI ke-77, warga Kelurahan Kuin Cirucuk, Banjarmasin Barat, RT 03 menggelar lomba balogo. Sementara itu juga Wakil Ketua DPRD Banjarmasin HM Yamin apresiasi lomba balogo yang digelar warga Kuin Cirucuk dan meminta agar tetap melestarikan permainan tradisional balogo tersebut dengan menghidupkannya di setiap rukun tetangga. Momentum peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun ini dilaksanakan di penjuru kota termasuk di berbagai pelosok desa yang ada di kota Banjarmasin. Beragam perlombaan dilaksanakan masyarakat dalam memeriahkan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia tersebut, termasuk dengan menggelar permainan tradisional yang mulai langka yakni lomba balogo, seperti digelar warga Kelurahan Kuin Cirucuk RT 03 RW 01. Dengan kegiatan balogo ini ke depan bisa terus dilaksanakan dan tentu melestarikan permainan tradisional tersebut seperti disampaikan Ketua RT 03 M. Yani. Alhamdulillah, pesertanya hampir 30 orang. Pesertanya alhamdulillah kami alhamdulillah dapat 1, ini dapat 3, untuk pendanaan, insya Allah kami ada dibantu sama Bapak Haji Amin, juga dari masyarakat, alhamdulillah mendukung seberapa kami dan bersama lah bersama semua. Bahkannya kami untuk menyiapkan mudah-mudahan balogo ini, insya Allah kami akan tetap terus di sini. Insya Allah warganya memang banyak yang hobi balogo di sini. Insya Allah kita lanjutkan nanti. Sementara itu Ketua RW 01 Husaini yang juga hadir mengapresiasi kegiatan balogo dalam memaknai HUT RI ke-77 kali ini dan berharap permainan ini terus dilestarikan. Disupport oleh Pak Haji Amin sebagai Ketua Balogo Kalsel. Alhamdulillah acara berjalan sesuai harapan. Semoga balogo ini terus digalakan di wilayah Kuin Cirucuk. Kalau untuk memilih lomba balogo sendiri apa nih Pak? Rencananya memang masyarakat sini untuk terus melanjutkan kegiatan ini dan akan membuat klub balogo. Kegiatan balogo ini semakin meriah dengan kehadiran Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin yang juga Ketua Porgosi Kalsel, Risna Banjar TV. Ketua Persatuan Olahraga Balogo Seluruh Indonesia Porgosi Kalsel Haji Muhammad Yamin yang juga Wakil Ketua DPRD Banjarmasin fraksi Gerindra mengapresiasi kegiatan lomba balogo, salah satu permainan tradisional Kalimantan Selatan yang diperlombakan dalam memperingati HUT RI ke-77 tahun ini. Mengingat permainan tradisional ini memang harus terus dilestarikan dan terus dimainkan. Hal ini disampaikannya saat mengunjungi kegiatan lomba balogo di Kelurahan Kuin Cirucuk, Banjarmasin Barat. Alhamdulillah kegiatan di Kuin Cirucuk ya, tiga roda luar biasa antusiasnya dalam rangka memperingati hari 17 Agustus. Semoga kegiatan itu bisa berjalan dengan lancar, baik, ya kan? Bahwa ini adalah suatu bentuk dalam kita memeriahkan kemenangan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah di sini ada juga lomba pinang, ada juga mungkin lomba tarik tambang, lomba karung, dan mungkin juga dan saat ini juga digalakkan adalah lomba balogo. Yang mana lomba balogo ini adalah lomba tradisional yang mana ini datang dari Kalimantan Selatan. Kita berharap pelestarian lomba olahraga balogo ini, olahraga tradisional ini bisa nanti ke depannya terus menjadi digalakan di daerah Kota Banjarmasin, di Kota Banjarmasin khususnya ya. Mudah-mudahan terus nanti adalah salah satu bentuk olahraga tradisional yang akan menjadikan pelestarian kita di Kalimantan Selatan, ya, khususnya di Kota Banjarmasin. Dirinya juga berharap warga Banjarmasin khususnya untuk terus bisa melestarikan permainan tradisional balogo tersebut dengan menghidupkan permainan di RT-RT setempat dengan melibatkan kaum muda, dewasa maupun para orang tua. Murtasia, Banjar TV. Usai jeda kami hadirkan Tugu Palnol Banua akan jadi monasnya Kalsel. Tetaplah di Lintas Banua Sepekan.